Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran global, masuk dan berekspansi. Yang pertama ada Devi Putri Yunitasari, yang kedua ada saya sendiri Hanimli Hayati, dan yang terakhir ada Mira Nirmala. Alternatif strategi pemasaran, yaitu agen atau distributor. Keunggulannya investasi kecil, kelemahannya perusahaan tidak membentuk kehadiran dalam pasar dan kurang pengendalian. Perusahaan cabang, keunggulannya dapat fokus pada perumusan dan pelaksanaan strategi. Yang kedua, kendalinya besar. Kelemahannya, investasinya besar. Lisensi, perjanjian kontraktual di mana suatu perusahaan atau pemberi lisensi membuat aset tersedia bagi perusahaan lain. Penerima lisensi dengan memberi atau membayar royalti, biaya lisensi atau beberapa bentuk kompensasi lainnya. Aset yang disediakan berbentuk paten, rahasia dagang, atau nama perusahaan. Lisensi kerugian yang pertama yaitu pengembangan pasar terbatas jika lisensi tidak mencurahkan perhatian yang memadai atau tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan pasar secara optimal. Contoh kasusnya yaitu PepsiCo menjual hak lisensi kepada Perrier, perusahaan air minum Prancis, untuk membotolkan dan mendistribusikan merek-mereknya di Prancis. Namun, Perrier kalah bersaing dengan pesaing utamanya yaitu Baidoit dan Evian di hypermarket karena pesaingnya mendominasi kekuatan dalam distribusi minuman. Pepsi kehilangan banyak pasar dan memutuskan kontraknya dengan Perrier. Kerugian yang kedua yaitu perjanjian mungkin berumur pendek bila penerima lisensi mengembangkan pengetahuannya sendiri. Contoh kasus Lacoste yang memberikan lisensi kepada perusahaan Amerika. Perusahaan tersebut mengembangkan pengetahuannya sendiri dengan mengejar market share, menurunkan harga produk Lacoste. Hal ini menghilangkan citra produk Lacoste yang mahal sehingga terjadi pemutusan hubungan. Kerugian yang ketiga, penerimaan lisensi beralih menjadi pesaing atau pemimpin industri, karena kemungkinan sebuah perusahaan meminjam, menyadap dan memanfaatkan sumber daya milik perusahaan lain. Contoh kasusnya di Jepang, Meiji Milk menghasilkan dan memasarkan es krim kelas atas merek Lady Borden dengan persetujuan lisensi, dan Borden Income Meiji belajar keterampilan dan pemrosesan produk persusuannya. Dan saat kontraknya habis, mereka meluncurkan merek es krim kelas atasnya itu sendiri. Lisensi keuntungan yang pertama, perolehan merek dagang yang sudah dikenal. Yang kedua, meminimalkan resiko. Waralaba, pewaralaba franchiser menawarkan suatu konsep merek dari sistem operasi yang lengkap. Penerimaan waralaba franchise melakukan investasi dan membayar biaya tertentu kepada pewaralaba, biasanya dalam bentuk fee atau persentase dari penjualan. Contohnya McD, Dunkin Donut, KFC, dan lain-lain. Franchise juga dapat memanfaatkan talenta kewirausahaan lokal, keterampilan personal lokal, jalinan relasi dengan pelanggan lokal, dan penyesuaian diri dengan kekhasan lingkungan operasi lokal. Franchise juga cenderung lebih termotivasi karena dia adalah pemilik yang mengoperasikan bisnisnya sendiri sehari-hari, berkontribusi secara langsung dan signifikan pada pencapaian laba yang memiliki otonomi manajemen cukup besar. Di lain pihak, franchisor tetap harus memantau aktivitas operasi setiap franchise dan menetapkan standar kinerja secara mekanisme pengendalian yang ketat. Kontrak manajemen yaitu suatu perusahaan asing yang menjual kontrak manajemen kepada pemilik perusahaan lain untuk mengelola bisnis dan mendapatkan bayaran. Contohnya yaitu Hotel Hyatt, lalu ada juga Hotel Marriott. Usaha patungan yaitu di mana investor luar negeri dapat bergabung dengan investor lokal untuk membentuk suatu usaha patungan atau joint venture di mana di dalamnya mereka dapat berbagi kepemilikan dan kendali. Lalu terdapat juga bentuk-bentuk usaha patungan, yaitu apabila tujuan usaha patungan adalah melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur pokok, biasanya dibentuk konsorsium yang melibatkan banyak mitra bisnis asing, di mana bank berperan sebagai penyandang dana, sementara pihak lain menyumbang keahlian teknologi. Ada pula bentuk-bentuk usaha patungan yaitu kerjasama antar dua perusahaan swasta, di mana sebuah perusahaan membuka usaha patungan dengan perusahaan lokal di negara lain. Kerap kali perusahaan asing memberikan kontribusi, yaitu keahlian produksi, teknologi,
nama merek, sedangkan mitra lokal memberikan akses ke jaringan distribusi. Contoh, Jepang kerap kali dianggap sebagai negara yang sistem distribusinya sangat kompleks, sehingga perusahaan asing perlu mencari mitra lokal untuk bekerja sama agar lebih dapat memahami situasi dan lingkungan pemasaran tersebut atau lingkungan pemasaran setempat. Tidak hanya itu, untuk bentuk-bentuk usaha patungan berkembang pesat dan memunculkan beberapa aliansi strategik, diantaranya yaitu pengembangan teknologi, di mana bertujuan untuk mengurangi biaya dan resiko yang berkaitan dengan pengembangan teknologi. Lalu ada juga pengembangan operasi dan logistik, yaitu memperbaiki proses pemanufakturan dan efisiensi produksi. Lalu ada pengembangan pemasaran, yaitu kerjasama dalam rantai nilai hilir. Di dalam usaha patungan juga terdapat keunggulan dan kerugian. Untuk keunggulannya yaitu bersama-sama menanggung resiko. Lalu yang kedua, kemampuan untuk menggabungkan kekuatan rangkaian nilai yang berbeda, di mana pengetahuan mengenai pasar lokal, sistem distribusi ekstensif, dan akses tenaga kerja dan bahan baku yang murah. Nah, untuk kerugiannya sendiri yaitu biaya pengendalian dan koordinasi yang terkait dengan kerjasama. Kepemilikan langsung atas fasilitas perakitan atau manufaktur. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan lokal atau membangun fasilitasnya sendiri di dalam negara tersebut. Dalam membangun kepemilikan, perusahaan mempunyai dua pilihan, yaitu yang pertama mengakuisisi perusahaan yang sudah ada, misalnya seperti Electrolux masuk ke pasar Amerika dengan jalan mengakuisisi sebuah perusahaan vacuum cleaner. Akhirnya Electrolux bisa mendapatkan akses cepat pada pasar. Jadi memang Electrolux waktu itu mengakuisisi sebuah perusahaan agar dia bisa melakukan penetrasi pasar dengan cepat. Yang kedua yaitu membangun sendiri operasinya dari awal, jadi benar-benar dari bawah, atau disebut dengan greenfield plan. Perusahaan memulai operasi baru dari awal dengan dua kondisi, yaitu tidak ada target akuisisi yang memenuhi kriteria perusahaan. Kemudian yang kedua, target akuisisi yang ada terlalu mahal. Contohnya seperti mobil Jepang masuk ke pasar Eropa dengan mendirikan greenfield plants dengan membangun pabrik dan perakitan baru. Karena kalau beli atau mengakuisisi perusahaan yang sudah ada di Eropa itu jauh lebih mahal atau tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh perusahaan mobil Jepang tersebut. Selanjutnya ada strategi perluasan pasar. Di sini dibagi menjadi 4 kuadran, di mana di sisi pasar ada konsentrasi dan diversifikasi, kemudian di sisi negaranya ada konsentrasi dan diversifikasi juga, di mana pertemuan antara konsentrasi pasar dengan konsentrasi negara ada di fokus sempit, kemudian pertemuan antara pasar yang didiversifikasi dengan negara yang berkonsentrasi menjadinya ke fokus negara, kemudian konsentrasi ditemukan oleh diversifikasi, akhirnya diversifikasi negara, dan diversifikasi pasar bertemu dengan diversifikasi negara menjadi diversifikasi global. Strategi perluasan pasar. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu mengkonsentrasikan sejumlah kecil segmen baru di sejumlah negara kecil. Lalu yang kedua, terjadi penyesuaian sumber daya perusahaan dengan kebutuhan investasi pasar. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu diversifikasi segmen dan konsentrasi negara. Lalu sebuah perusahaan melayani banyak pasar di sejumlah negara kecil. Nah, yang terakhir merupakan desain dari banyak negara Eropa dan mencari pertumbuhan dengan memperluas ke dalam pasar yang baru. Strategi ketiga yaitu diversifikasi negara dan konsentrasi segmen pasar. Lalu yang merupakan strategi perusahaan global klasik yang mencari pasar dunia untuk suatu produk. Nah, alasan strategi ini adalah dalam melayani pelanggan dunia, sebuah perusahaan dapat mencapai akumulasi volume penjualan yang lebih besar dan biaya yang lebih kecil dibandingkan pesaingnya. Lalu untuk strategi yang keempat, diversifikasi negara dan segmen merupakan strategi korporasi dari perusahaan multibisnis yang besar. Nah, di dalam perusahaan ini mempunyai cakupan multinegara. Oleh karena itu, perusahaan ini mempunyai banyak unit bisnis dan kelompok yang melayani multi segmen.
Selanjutnya ada orientasi manajemen dan perusahaan. Yang pertama ada etnosentris, yaitu negara sendiri superior, melihat persamaan di negara asing. Kedua ada polisentris, yaitu setiap negara tuan rumah unik dan melihat perbedaan di negara asing. Yang ketiga ada regiosentris, yaitu melihat persamaan dan perbedaan di suatu wilayah dunia. Etnosentris atau polisentris dalam pandangannya atas bagian dunia lain. Yang terakhir ada geosentris, pandangan dunia melihat persamaan dan perbedaan di negara sendiri dan negara asing. Berikut ini adalah model tahap-tahap perkembangan, di mana ada tahap dan perusahaan, kemudian ada domestik, internasional, multinasional, global, dan transisional. Strategi model yang dimiliki domestik, internasional, multinasional, global, dan transisional tentunya berbeda-beda. Yang domestik tentu saja domestik, yang internasional kemudian di internasional, yang multinasional ya multi domestik, yang global, dan transisional juga global. Kemudian cara memandang dunia, domestiknya hanya memandang negaranya sendiri. Kemudian jika di internasional mulai melihat perluasan pasar. Kemudian multinasional melihat pasar nasional, yang global melihat pasar global, dan transisional juga melihat pasar global. Kalau orientasinya domestik etnosentris, internasional juga etnosentris, multinasional menggunakan polisentris, global menggunakan campuran, dan transisional menggunakan geosentris. Kemudian peran unit negara. Domestik hanya melibatkan negara tunggal, negara tersebut sendiri. Kemudian yang internasional mengadaptasi dan penyetaraan kompetensi, yang multinasional menjajaki peluang lokal, yang di global ada pemasaran atau menjadi pemasok, yang di transisional ada kontribusi pada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Berikut ini adalah kekuatan di setiap tingkat. Di internasional, mampu mendayagunakan pengetahuan dan kemampuan perusahaan induk lewat difusi produk di seluruh dunia. Sedangkan di multinasional, kemampuannya fleksibel memberikan respon pada perbedaan nasional. Di tingkat global, pasar atau pemasok global dijangkau yang menyetarakan organisasi, keterampilan, dan sumber daya di negara itu sendiri. Misalnya, Harley Davidson memfokuskan pada pasar global dengan sumber daya negaranya sendiri. Yang terakhir ada transisional, gabungan kekuatan dari setiap tahap yang mendahului dalam jaringan terintegrasi, yang menyetarakan usaha belajar dan pengalaman di seluruh dunia. Selanjutnya ada teori difusi inovasi. Salah satu unsur dasar teori difusi inovasi adalah konsep dari proses adaptasi, yaitu proses mental yang dilewati seseorang sejak pertama kali dia mempunyai pengetahuan mengenai suatu inovasi sampai waktu adopsi. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran. Dalam tahap ini pelanggan menyadari untuk pertama kalinya ada produk atau inovasi. Pada tahap ini iklan menjadi hal yang paling penting. Tahap yang selanjutnya yaitu minat. Dalam tahap ini pelanggan sudah mengetahui produk tersebut, dan karena mempunyai minat pada produk tersebut, pelanggan mencari informasi tambahan. Posisi pelanggan bergeser dari memandang menjadi memonitor. Yang selanjutnya tahapnya yaitu evaluasi. Dalam tahap ini, individu telah membayangkan menggunakan produk atau inovasi untuk memperoleh atau mengantisipasi situasi masa depan dan memutuskan apakah dia akan mencoba produk tadi atau tidak. Setelah itu, konsumen akan mencoba. Dan selanjutnya ada adopsi. Dalam tahap ini, konsumen mungkin membeli produk yang lebih mahal yang telah dicoba, atau terus-menerus membeli produk yang tidak terlalu mahal. Selanjutnya ada karakteristik inovasi. Salah satu faktor pokok yang mempengaruhi tingkat adopsi dari suatu inovasi adalah karakteristik inovasi itu sendiri. Yang pertama adalah keunggulan relatif. Bagaimana produk baru dibandingkan dengan produk yang sudah ada di mata pelanggan. Yang kedua ada kecocokan. Menyangkut sejauh mana produk konsisten dengan nilai-nilai yang sudah ada di mata pelanggan. Penjualan minibus di Indonesia sangat cocok dengan budaya orang Indonesia yang masih menganut kekeluargaan. Maka minibus yang isinya banyak justru paling laku. Karakteristik inovasi. Nah, yang pertama yaitu kompleksitas, yaitu mencakup sejauh mana tingkat kesulitan suatu inovasi atau produk baru untuk dipahami dan digunakan. Lalu dapat dibagi, yaitu mencakup sejauh mana suatu produk dapat dicoba dan digunakan secara terbatas. Yang terakhir dapat dikomunikasikan. Sejauh mana tingkat hasil inovasi atau nilai dari produk yang dapat dikomunikasikan kepada para potensial. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.